Menurut ilmu astrologi Tionghoa, 2026 adalah tahun kuda api yang melambangkan sebuah periode yang dinamis, cepat, kreatif, dan penuh keberanian, bagaikan kesatria yang sedang berperang. Tahun kuda api merupakan sesuatu yang langka dan merupakan simbol dari sebuah harapan baru terhadap keberuntungan serta kesejahteraan yang lebih besar. Jika melihat dari hasil pramusim, sepertinya tahun Show Kuda ini sungguh momen yang tepat bagi tifosi untuk dijadikan asupan harapan terhadap prospek Ferrari di musim 2026. Ferrari memberikan banyak asa kepada tifosi dari penampilan mereka sepanjang pramusim yang menjanjikan. Memimpin catatan waktu di Barcelona dan Bahrain, ekspektasi tinggi tak bisa dipungkiri akan dipikul oleh skuad Maranello dalam memulai regulasi baru. Mereka diprediksi akan bersaing ketat dengan Mercedes dalam perebutan posisi terdepan di papan atas, yang sepertinya bakal mengulangi momen rivalitas mereka berdua pada 2017 dan 2018 silam. Selain dari aspek catatan waktu, Ferrari bisa dibilang sangat impresif selama pramusim, dengan jadi tim yang banyak keluarkan inovasi-inovasi yang menggebrak. Handling SF26 selama pramusim juga tidak menunjukkan karakteristik yang negatif dan bisa melibas semua tikungan tanpa drama-drama understeer ataupun snap yang parah. Mesin Ferrari di regulasi baru juga sangat baik dari aspek performa maupun reliabilitas. Ferrari hanya ganti mesin satu kali saja selama tes Barcelona sampai Bahrain, dan performanya tergolong oke, baik dari segi top speed maupun manajemen baterai. Tidak sepowerful Mercedes, namun kekurangan itu mereka tutupi dengan keunggulan di aerodinamika. Berbicara soal peluang Ferrari di musim 2026 seperti apa, memang tidak ada jaminan dan terlalu cepat menyimpulkan bahwa mereka bisa keluar sebagai juara di akhir musim. Namun memulai regulasi baru dengan impresi positif adalah bare minimum yang bisa mereka lakukan jika ingin segera buka puasa gelar juaranya setelah 18 tahun. Faktor penentunya adalah bagaimana pendekatan Ferrari selama satu musim berjalan, utamanya dalam aspek pengembangan mobil yang akan sangat cepat di awal regulasi baru. Belajar dari 2022, ketika Ferrari begitu kuat di awal musim. Salah satu faktor mereka gagal bersaing dengan Red Bull, selain regulasi floor yang berubah adalah mereka tidak bisa imbangi kecepatan pengembangan mobil tim rival. Hal itu terus berlanjut selama 4 tahun regulasi ground effect, dan mereka justru disalip oleh McLaren, yang justru buka puasa gelar lebih dulu pada 2024 serta 2025. Secara operasional, balapan Ferrari sudah jauh lebih baik dalam 2 tahun terakhir semenjak kedatangan Frederick Vasseur yang mengubah tata kelola komunikasi dan pengambilan keputusan di dalam tim. Memang belum sempurna dan masih banyak celah, tapi jika ada orang berkata kalau strategi Ferrari itu badut, setidaknya tifosi sudah bisa memberikan counter dari penampilan tim selama 2 tahun terakhir yang sering berikan pilihan strategi jitu. Masalah utamanya adalah pada kapabilitas tim dalam membangun sebuah mobil kompetitif dan mempertahankan performanya dalam satu musim. Karena pada faktanya adalah membuat mobil kencang dan mempertahankan performanya selama kompetisi berjalan dari kejaran rival adalah hal yang sangat berbeda. Walaupun keduanya seringkali dan seharusnya saling berkorelasi dengan kapabilitas tim yang bisa membangun mobil kompetitif, tapi hal itu tidak berlaku di Ferrari. PR Ferrari adalah pengembangan mobilnya inkonsisten selama ground effect, terutama di aspek aerodinamika. Di satu sisi, Ferrari punya blueprint yang jelas untuk membuat mobil F1 yang efisien secara aerodinamika, dan itu masih mereka pertahankan sampai mobil regulasi baru saat ini. Namun, dalam prakteknya, ada saja masalah yang melanda selama proses development, mulai dari korelasi aero sampai setup mobil yang tak kunjung ketemu titik idealnya. Kadang, di pertengahan musim performanya menurun, tapi setelah GP Italia kemudian performanya naik lagi sampai akhir musim. Atau malah sebaliknya. Inkonsisten seperti inilah yang harus dihindari oleh Ferrari jika mereka ingin kalahkan Mercedes atau tim-tim rival lainnya dalam perebutan gelar. Mereka sudah punya Loic Serra yang punya pengalaman segudang. Di era kejayaan Mercedes dan SF26 adalah karya pertama yang ia desain secara penuh. Dia seharusnya tahu soal bagaimana rencana development mobil selama satu musim untuk meningkatkan performanya secara bertahap dan sekaligus dengan timing yang tepat. SF26 di tangan Serra banyak bermain di aspek suspensi serta detail-detail di area diffuser yang jadi keahliannya selama di Mercedes dulu. Tahun lalu dia memang gagal dengan konfigurasi full road, namun tahun ini adalah penebusan dosanya dengan kembali ke desain push rod dan menambahkan elemen multilink seperti di McLaren serta anti-dive yang lebih agresif. Ferrari sudah punya haluan yang tepat untuk saat ini, dan bagaimana pendekatan mereka dalam development lanjutan dari SF26
akan sangat menentukan besar peluang dalam perebutan gelar. Selain dari mobil, faktor pembalap tentu juga sangat dinantikan mengingat line-up Ferrari sangatlah mewah dengan kombinasi Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Leclerc yang baru saja langsungkan pesta pernikahan tentu punya semangat baru dalam menatap musim 2026 dengan prospek Ferrari yang sangat cerah. Dia tentu jadi kandidat kuat dalam perebutan gelar dengan performanya yang selalu menggendong Ferrari, baik itu ketika di depan ataupun di saat suram dalam 5 tahun terakhir. Talentanya merupakan salah satu yang terbaik di F1 modern setelah Max Verstappen dan mentalitasnya berkembang jauh lebih tangguh sejak 2022. Leclerc selama ini dikenal sebagai pembalap yang rela menghabiskan semua talenta terbaiknya untuk disia-siakan bersama Ferrari. Meski selalu diberi harapan palsu, dia tetap teguh dengan rasa cintanya terhadap Ferrari dan satu-satunya obsesinya di F1 adalah membawa trofi juara dunia kembali ke Maranello. Kesetiaan itu akan diuji tahun ini. Apakah Ferrari bisa menjawab semua kepercayaan Leclerc dengan akhirnya memberikan mobil yang bisa membantunya dalam perebutan gelar atau tidak? Sementara Lewis Hamilton seperti yang ia tuliskan di caption Instagramnya, memulai 2026 dengan sebuah semangat baru, setelah sempat hilang arah musim lalu, karena kena mental dengan tingkah ajaib Ferrari di tiap akhir pekannya. Debut Hamilton di Ferrari berlangsung suram karena untuk pertama kalinya dia sama sekali tidak naik podium selama semusim. Menatap 2026, situasi di Ferrari yang positif selama pramusim, membuatnya nampak lebih bahagia dan mudah menebar senyuman. Meski usianya sudah menginjak 41 tahun, Hamilton masih ingin menuntaskan rasa penasarannya terhadap gelar ke-8 yang nyaris ia raih 5 tahun yang lalu. Beralih dari regulasi ground effect yang diklaim tidak cocok dengan gaya balapnya yang mengandalkan pengereman keras serta oversteer sliding di tikungan, regulasi 2026 memberikan sejumlah harapan bagi Hamilton untuk bangkit lagi. Hamilton mengatakan kalau ia terasa lebih menyatu dengan SF26 karena ada DNA gaya balapnya di mobil tersebut yang telah ia kembangkan supaya sesuai dengan preferensinya musim ini. Hamilton berpendapat jika tahun lalu ia seperti mengemudikan mobil yang dikembangkan oleh pembalap lain yang tidak cocok dengan driving style-nya. Meskipun Hamilton dan Leclerc punya kesamaan menyukai mobil oversteer, namun preferensi keduanya cukup berbeda. Leclerc menyukai sensitivitas ban depan yang sangat agresif dan sangat sensitif yang membuat grip ban belakangnya jadi lebih liar ketika sliding. Sementara Hamilton toleransi slidingnya tidak sebesar Leclerc dan mengendalikan mobilnya dari seberapa cepat ia bisa koreksi grip ban belakang. Atau singkatnya, Leclerc kendalikan sliding dari sensitivitas ban depan, sementara Hamilton mengatur handling lewat feeling grip ban belakang saat sliding atau slip angle. Sama-sama oversteer, tapi beda pendekatan. Mobil 2026 disebut mengembalikan lagi gaya balap Hamilton yang sempat hilang selama era ground effect. Karena meski mobilnya punya downforce lebih kecil dan mudah sliding, namun ia bisa dengan mudah mengkoreksinya saat berbelok. Selain itu, Loic Serra kabarnya juga mendesain komponen rem yang dikhususkan untuk membangkitkan lagi skill lead braking khas Hamilton di Mercedes dulu. Hamilton nampak banyak eksplorasi di zona pengereman selama pramusim, yang memang perannya sangat penting untuk recharging energi, dan ia beberapa kali alami lock up. Tapi dari data di waktu terbaik, Hamilton setidaknya bisa tembus 5 besar pembalap dengan pengereman paling efektif di tikungan pertama dan tikungan 4 Bahrain. Ini jadi tanda awal jika SF26 sepertinya memang benar mempunyai DNA sang 7 kali juara dunia, dan Hamilton punya kepercayaan diri yang lebih bagus ketimbang musim lalu. PR besar bagi Hamilton adalah dia harus bisa mengalahkan Charles Leclerc sebagai rekan setim. Musim lalu secara statistik ataupun performa keseluruhan, Leclerc jauh superior ketimbang Hamilton, dan kesenjangan performa ini diprediksi tetap akan terjadi musim ini jika melihat Leclerc yang berada di puncak penampilannya. Tapi, Hamilton diharapkan bisa memangkas gap-nya dengan Leclerc jika memang mobil 2026 lebih cocok dan dikembangkan agar sesuai dengan gaya balapnya. Tahun ini Hamilton juga akan dapatkan race engineer baru setelah berbagai drama komunikasi bersama Riccardo Adami musim lalu. Belum dipastikan siapa race engineer barunya, tapi selama pramusim dia bekerja bersama Carlos Santi yang sebelumnya berpartner dengan Kimi Raikkonen dan diperkirakan akan dicoba dulu selama beberapa balapan pembuka untuk jadi race engineer Hamilton. Regulasi baru akan jadi babak penghakiman bagi Ferrari, dan tidak ada alasan lagi bagi mereka andaikan kembali gagal musim ini. 2026 adalah waktu yang dijanjikan oleh Frederick Vasseur, di mana mereka sudah korbankan performa tahun lalu untuk bisa hasilkan mobil kompetitif. Mau sampai kapan Ferrari berharap dengan slogan "Next Year" atau "Next Time"? 2026 adalah This Time King Ferrari kasih paham lawan-lawannya dan membuat hari Senin tifosi menjadi lebih cerah untuk memuaskan hasrat jumawanya.
Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.